Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi sebelumnya ada sedikit ini yang kemarin kita nggak paham. Nah ini kemarin di ta'liqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam az-zuhadatu fid dunya laisat bitahrimil halali. Bermula zuhud dalam dunia itu tidak ya dengan mengharamkan yang halal, tidak pula bi'idha'atil mal, menyanyiakan harta. Walakin az-zuhadatu, tetapi kezuhudan di dunia itu Allah takuna, bahwa tidak adalah engkau bima fi yadaika, dengan apa yang ada pada tanganmu itu lebih ausak, lebih percaya dari dirimu, bima fiyadillah, dengan apa yang ada dalam kuasa Allah, wa antakuna fi sawabil musibah, dan bahwa adalah engkau pada pahala musibah, iza anta usibta, bila engkau diberikan musibah, biha, ini bukan bima, bahwa adalah engkau pada pahala musibah, iza anta usibta biha, apabila engkau diberi musibah dengan yang musibah, arghabu fiha, itu lebih suka padanya musibah, lau annaha buqiyat laka, jikalau bahwa sungguhnya musibah itu dibiarkan akan dianya musibah untuk. Itulah zuhud. Kita lebih suka dapat pahala musibah andaikan kita diberi musibah, lebih suka kepada pahala musibah andaikan musibah itu dibiarkan daripada musibah itu dihilangkan. Nah itu zuhud. Nah, jadi ini kemarin yang menyebabkan kita nggak paham bima, ternyata biha. Saya lihat dalam kitabnya, dalam kitab hadis, ini ada kitab hadis. Nah, jadi kan Maktabah Syamilah tinggal ketik hadisnya, semua lafadznya biha. Cuma hadisnya lemah ini. Salah satunya dhaif ajami sagir. Dalam dhaif jami sagir ini lafadznya az-zuhadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idha'atil mal walakin az-zuhadatu fid dunya alla takuna bima fi yadaika ausaku minka bima fi yadillah wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha. Biha bukan bima. Ya, mungkin itu sepintas yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wazhad wadza faqdu alaqati qalbika bil mali. Nah, ini juga banyak salah ini. La faqdu lahu taku aqala. Ini yang benar. Zuhudlah kamu, zuhudlah kamu fi'il amar. Waza, dan bermula ini zuhud itu faqdu alaqati qalbika. Itu hilang hubungan hatimu dengan harta. La faqdu di sini yang benar. La faqdu lahu, bukan kehilangan baginya harta. Taku aqala, ini taku bukan tilka. Taku dari kana jawab izhad. Niscaya adalah engkau itu aqala, yang paling berakalnya manusia. Ada yang punya kitab? Jadi gini Ya. Ustaz. Jadi kalau di segi tulisan, memang yang DKI terang kah? Tapi kesalahannya lebih banyak, lebih akurat kita zaman dulu nih Ustaz. Wazhat wadza faqdu alaqati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Ini taku aqal. Ini yang paling benar. Nah, itu memang di segi tulisan lebih terang ini kan. Nah, tapi ya itulah dia Ustaz. Yani menghendaki oleh musannaf, in zahadta fid dunya takun aqalan nas. Jika engkau zuhud di dunia, manusia adalah engkau itu yang paling berakalnya manusia. Wa zuhdu huwa faqdu alaqatil qalbi bil mal. Wa laisa huwa faqdul mal. Bermula zuhud, dianya zuhud itu tidak memiliki, hilang hubungan hati dengan harta. Tidak cinta harta. Wa laisa huwa, bukanlah dianya zuhud itu faqdal mal, itu tidak memiliki harta. Tidaklah dianya zuhud itu faqdal mal, tidak memiliki harta. Nah,
Fala tadunna anna nabiyallahi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina as-salatu wassalam lam yakun zahidan fid dunya. Janganlah engkau mengira bahwa sungguh Nabi Allah Sulaiman alaihi, kepada beliau dan kepada Nabi kita itu salat dan salam. Janganlah engkau mengira bahwa sungguh Nabi Allah Sulaiman itu lam yakun, bukan ia orang yang zuhud di dunia karena banyak harta. Kita menganggap beliau enggak zuhud. Bal huwa azhaduz zahidin. Bahkan dianya Nabi Sulaiman itu yang paling zuhudnya dari orang yang zuhud. Kenapa? Idz kana ya'kulul khubdza sya'ira. Karena ada ianya Nabi Sulaiman itu makan oleh beliau akan roti gandum. Wa yut'imul khalqa ladzidzal at'imah. Dan beliau memberi makan akan makhluk akan ladzidzal at'imah, akan yang lezat dari makanan-makanan. Wa hadza min a'dhamit tuhdi. Ini adalah dari yang paling besarnya zuhud. Ya, itu. Qala Sayyidut Ta'ifah Al-Junaidu radhiyallahu an. Berkatalah oleh Sayyidut Ta'ifah, pemimpinnya kelompok kaum sufi. Siapa beliau? Al-Junaidu radhiyallahu an. Apa kata beliau? Az-zuhdu khulul aidi minal amlak. Zuhud itu kosongnya tangan dari kepemilikan. Nah, enggak memiliki apa-apa menurut beliau. Wal qulubu minat tatabu'i, dan kosongnya hati, wal qulubi, dan kosongnya hati dari mencari-cari. Udah nggak memiliki apa-apa, nggak ada keinginan juga untuk memiliki. Ada juga yang kita nggak memiliki tapi keinginannya banyak. Ini nggak zuhud menurut Sayyidut Taifah. Kalau ayatan beliau juga berkata, az-zuhdu istisgharud dunya. Zuhud itu yaitu menyepelekan dunia. Istisghar, menganggap kecil dunia. Wa mahwu asariha minal qalbi, dan menghapus bekas-bekasnya dunia dari hati. Ya. Artinya kalaupun ada dunia tidak menaruhnya dalam hati. Nah, ini berat nih Ustaz Pak Tukut. Jadi kita yang nggak punya apa-apa aja susah untuk zuhud, apalagi orang yang memiliki banyak kan? Nah, karena kita banyak keinginan. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu indana tarku kulli syai' yushghiluka 'anillahi ta'ala. Bermula zuhud di sisi kami itu meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan ia akan engkau dari Allah. Yushghiluka, menjauhkan ia, menyibukkan ia akan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala Sufyanus Tsauri, berkata oleh Sufyan Tsauri, az-zuhdu fid dunya kasrul amal. Zuhud di dunia itu pendek angan-angan. Jadi intinya setiap orang mengungkapkan tentang zuhud yang berkenaan dengan dirinya masing-masing ya. Beda sisi tinjau. Sama-sama aja. Muaranya satu, pendek angan-angan. Wasu'ilal Imamu Aliun karramallahu wajhah. Ditanyakan akan Imam Ali karramallahu wajhahu aniz zuhdi, tentang zuhud. Faqala, beliau berkata, huwa alla tubali man akalat dunya min mu'min au kafirin. Dianya zuhud itu bahwa engkau tidak peduli, alla tubali, bahwa engkau tidak peduli akan siapa yang memakan ia akan dunia, baik dari orang beriman atau orang kafir. Artinya engkau tidak peduli siapapun yang mengambil dunia, biarin. Ai fatu siruha ghairaka kainam mangkana lihtikarikala. Artinya engkau mendahulukan akan dunia kepada selainmu. Kainan, hal keadaan ada ia, kainam mangkana. Hal keadaan adalah siapa yang ada ia. Ya. Karena kainam mangkana. Gimana cara mengartikan? Fatu asiruha, maka engkau mendahulukan akannya dunia gairaka kepada selainmu. Kainam mangkana adalah siapapun ada ia. Nah, kenapa engkau mendahulukan orang lain? Lih dikarikalaha, karena menyepelekan oleh kamu baginya dunia. Nah ini pendek bait ini Ustaz. Nah itu bait 25. I'rab wazhat fi'lu amrin. Wazhat tadi fi'il amar wa fa'ilu mustatirun, fa'ilnya mustatir. Takdirnya anta. Wadza ismu isyaratin aidun ala zuhdi. Za itu isim isyarah kembali ke zuhud. Al-mustafad, zuhud. Al-mustafadi, yang dipahami dari izhad. Zuhudlah kamu, wadza, dan bermula ini zuhud. Kita pahami dari amar izhad. Nah, wahwa mubtada'un khabaruhu faqdu.
Za ini mubtada, khabarnya faqdu. Bermula zuhud olehmu, bermula ini zuhud itu faqdu. Hilangnya hubungan. Alaqati ay oh kan. Alaqati ta'alluqun. Ini beda lagi nih Ustaz. Mudhaf ilaih ini. Alaqah ay ta'alluq, mudhafun ilaih benar. Nah, alaqah artinya ta'alluq. Terikat itu mudhaf ilaih. Faqdu alaqati, alaqati mudhaf ilaih. Bahwa mudhaf dan dianya alaqah itu mudhaf, wa qalbin mudhafun ilaih. Faqdu alaqati qalbi. Bahwa mudhaf dan dianya qalbi itu mudhaf lagi, wal kafu mudhafun ilaih. Kaf mudhaf ilaih mabniun alal fath. Mabniyatun alal fathah dibina di atas fathah. Bil mali muta'alliqah bi alaqah. Bil mali muta'alaq dengan alaqah. Kita ulang sana. Zuhud olehmu, bermula ini zuhud itu faqdu. Faqdu alaqati qalbika. Itu hilang hubungan hatimu. Hubungan dengan apa? Bil mali dengan harta. La faqdu. Ini kan benar ini. Bukan la takdiru, la faqdu. La harfu adfin, la huruf ataf, faqdu ma'tufun ala faqdil awal. Nah, walahu muta'alliqun bi faqdin. Wa dhamiruhu dhamirnya lahu itu kembali ia kepada ma. La faqdun lahu. Bukan hilang baginya harta. Watilka. Nah, ini bukan watilka berarti wataku fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabil amri. Taku ini fi'il mudhari' majzum pada jawab amar. Bahwa dianya amar itu izhad. Izhad taku. Nah, wa alamatu jazmihi sukunun nun. Bermula tanda jazamnya taku itu sukun nun al-mahdhufah. Sukun nun yang dibuang li takhfif karena ringan. Asalnya takun. Dibuang nun jadi taku. Wasmuha mustatirun dan isimnya taku itu mustatir. Takdirhu anta, takdirnya isim anta. Aqala khabar taku. Ini salah terus itu ya. Khabar taku bukan tilka. Aqala khabar taku mansubun mansub bil fathatid dhahirah. Wa alifu lil itlaq, alifnya aqala lil itlaq. Wa huna mudhafun ilaih mahdhuf. Di sini ada mudhaf ilaih yang dibuang. Ai aqalun aqalan nas. Taku aqalan nas. Ya, titik Ustaz. Apa kira-kira yang perlu kita bahas Ustaz? Jazamnya takunu, kenapa nggak takun gue ya? Jadi kaidahnya di kana itu dia boleh dibuang nunnya Ustaz. Kalau fi'il lain nggak boleh. Tapi kalau taku itu boleh. Oh, Untuk takhfif tadi alasannya. kalau fi'il lain wawunya dibuang. Ya, Kalau fi'il lain ini takun itu karena lam fi'ilnya. ya Kalau lam fi'il fi'ilnya lain, dibuang kan? kalau mu'tal baru boleh dibuang kan? Hmm. Nah, kalau fi'il mu'tal tanda jazamnya buang huruf ilat. Tapi nun ini kan bukan mu'tal dia, kana yakunu. Nah, tapi Hmm. boleh juga dibuang. Nah, karena untuk Khusus, takhfif, khusus dia, khusus Anda. khusus. Ya, mestinya yang dibuang waw doang, takun. Hmm. Kana yakunu, takun. Jadi tanda jazam sukun nun. Nun sukun, Kan- waw sukun, ketemu dua sukun kan? Dibuang Kayaknya waw di aja. Al-Quran ada juga takun juga ada juga kayak itu gue ya. Iya, kadang takun, kadang taku ada. Hmm. Itu dia punya Spesial. spesial. Ya, siap. Karena dia umul bab, Ustaz. Pokok kan? Namanya Hmm. juga bab kana kan gitu. Nah, bab kana dan teman-temannya. Jadi punya kekhususan. Sama seperti huruf nidaya. Jadi ya itu induknya huruf nida punya kekhususan. Boleh dibuang dia. Huruf nida Hmm. yang lain nggak boleh dibuang. Hmm. Nah, itu. Nah, baru gantian Ustaz. Baik ke 26. Nah, silakan Ustaz. Ini betul semua nih gue ya. Ini benar kayaknya. Coba nih gue ya, lama kan ngajinya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wazuhdu ahsanu mansibin ba'dal taqwa kayak itu ya. Ada Ba'dal tuka. tuqa. Ya. Ba'dal tuqa. Wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Yani an zuhda afdalul
afdalul munasibi al al ay muqamati ba'da tuqa al ilahi iza huwa sababu mahabbatillahi ta'ala wa ay mansubun al mansubu ala minha qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima indan nasi yuhibbukan nasu rawahu Ibnu Majah fi man ahabbahullahu fahuwa fi a'la fahuwa fi a'la ad-darajati wa asyrafil maqamati wa bi zuhdi yanalu maqamu arbabil ala minal ulama'i al-amilina wasufiyati an-nasikina. Oke, ya. Masya Allah. Lalu lulus Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ke-26 wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa. Bermula zuhud itu sebaik-baik pangkat atau sebaik-baik kedudukan sesudah takwa. Wa bihi yunalu maqamu arbabil ula, dan dengannya zuhud didapati akan makam arbabil ula, sahibil ula, pemilik ketinggian. Yakni menghendaki oleh musannif anna zuhda afdalul manasibi. Menghendaki oleh musannif bahwa sungguh zuhud itu seutama-utamanya pangkat. Manasib jamak dari mansab. Mansib jamak dari mansibun, manasib jamak taksir. Sekarang mentarjemu. Bahwa sungguh zuhud itu seutama-utama manasib, seutama-utama pangkat, ail maqamat, seutama-utama makam. Ba'da taqwal ilah, sesudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zuhud makam paling utama sesudah takwa? Idh huwa sababu mahabbatillahi ta'ala. Karena dianya zuhud itu menjadi sebab cinta Allah Ta'ala. Wa ayyu mansabin a'la minha. Dan apa pangkat itu yang lebih tinggi darinya cinta Allah? Enggak ada. Karena semua tujuan mendapatkan cinta Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah harus zuhud. Berarti zuhud istimewa banget. Nah, ini pertanyaan nih. Wa ayyu mansibin a'la minha. Apa itu pangkat yang lebih tinggi darinya cinta Allah? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izhad fid dunya, yuhibbakallah." Zuhudlah kamu di dunia, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Yuhibba kita baca. Majzum dengan jawab izhad, jawab amar. Cuma karena dia mudhaaf, jadi fathah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya mencintai akan engkau oleh Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu pada apa yang ada di sisi manusia, niscaya mencintai akan engkau oleh manusia. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani dalam Kabir dan Hakim dalam Mustadrak. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Faman ahabbahullahu fahuwa fi a'lal maqamat. Barang siapa yang mencintai akannya oleh Allah, niscaya maka dianya orang itu fi a'la, itu berada di puncak derajat. Wa asyrafil maqamat, itu berada pada paling mulianya maqam. Wa bizuhdi yunalu maqamu arbabil ula, dan dengan zuhud pula digapai akan posisi pemilik-pemilik ketinggian. Siapa mereka? Minal ulama amilin, dari ulama-ulama yang beramal, wasufiyatin nasitin, dan dari para sufi yang ahli ibadah. Itu Ustaz. Mantap ini Ustaz. Nah itu. Pendek ini syarahannya. Arbabil itu Yang mana Ustaz? arbabil ula. Ini artinya? Ashab, pemilik. Ya, Sama dengan arbab. ashab. Ya, ashabil ula. Ini tadi yuhibbaka ya. Ya. Jawab dari fi'il apa namanya? Fi'il amar apa? Fi'il amar. Biasa Ustaz kan. Radda ya ruddu, lam ya rudda kan gitu kan.
Lam Lam yarud. yarudda. Atau lam yardud. Nah, kita buka idghamnya juga boleh. Lam yardud. Hmm. I'rab Ustaz, ini ada i'rab. Al-i'rabu az-zuhdu mubtada'un, zuhdu mubtada wa ahsanu khabaruhu. Bermula zuhud itu paling baik. Ahsanu khabarnya mubtada wa huwa mudhaf, dianya ahsanu itu mudhaf. Fa mansibin mudhafun ilaih. Fa ba'du muta'alliqun bi mahdhufin sifatun liman sa. Ba'du muta'allaq dengan mahdhuf sifat bagi mansab. Bermula zuhud itu sebaik-baik pangkat yang ada ianya pangkat sesudah takwa. Nah, kan? Jadi ba'du muta'allaq dengan mahdhuf menjadi sifat bagi mansib bahwa dianya ba'du itu mudhaf wa tuqa mudhafun ilaih. Ba'du ba'da bukan ba'du, ba'da tuqa. Wa bihi muta'alliqun bi yunal dan bihi muta'allaq dengan yunalu. Dengannya zuhud digapai. Yunalu bihi digapai dengannya zuhud. Yunalu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mabniyun lil majhul. Maqamu bi fathil mim. Makam kita baca. Naibu fa'ilhi, naib fa'ilnya yunalu. Bahwa dianya makam itu mudhaf, wa arbabi mudhafun ilaih. Bahwa dianya arbabi itu mudhaf, wal ula mudhaf ilaih. Nah, ringan banget nih i'rabnya. Bermula zuhud itu yang paling baiknya pangkat, yang ada ianya pangkat sesudah takwa. Dan dengannya zuhud digapai. Digapai dengan zuhud akan posisi pemilik-pemilik ketinggian dari para ulama dan para sufiah. Lanjut Ustaz, Mbak 27. Nah, siapa lagi? Tafadhol. Bait 27. Bismillah. Coba tengku ya. Belakang, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhibbu dunya qailin aina tariqu ainal khalasu kamuskirin syaribat tala yakni anna man lam yazhad fid dunya bal huwa muhibbun laha yakunu misla sakrani awil ghariki fala yahtadi ila tariqi bal daiman yakulu aina tariqu aina khalasu fadzalika liistighali zahirihi bitalabiha wa batinihi biiradatiha li'anha idza rasakhta fil qalbi zahrun zalika ala jawarihil abdi bitakalibihi wa maqatilatihi alaiha fayusallibuhu Allahu lidzatil qanaati lazzati ya Ya. lazzatil qanaati wa yamna'uhu sayasatu zahidin fa innal qalba idza lam yak fa innal qalba idza lam yaqna lam yasbah walau malikat dunya bihada firiha fahina idin kaifa yuwafiqu li ta'ati. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang zuhud maksudnya hari Senin puasa, Ustaz. Saya enggak puasa, Ustaz. Allahu Akbar. 27 wa muhibbu dunya qailun ainat tariq. Bermula pencinta dunia itu berkata, ainat tariq, di mana itu jalan? Ainal khalas, di mana itu keselamatan? Kamu sekirin syaribat tala, seperti orang mabuk yang minum, ia akan minuman yang memabukkan, at-tala. Nanti kita lihat arti syairnya. Yakni menghendaki oleh musannif rahimahullah, annaman lam yazhad fid dunya, bahwa sungguh orang-orang yang tidak zuhud dia di dunia, bal huwa muhibbun laha, tapi dianya orang itu yang mencintai baginya dunia itu yakunu, ada ia itu misla sakran, itu seperti orang yang mabuk, awil ghariqi, atau seperti orang yang tenggelam. Fala yahtadi ila tariq, maka tidak terbimbing ia kepada jalan. Orang mabuk nggak tahu jalan, pusing. Balda iman yakulu, bahkan selama-lama berkata ia pencinta dunia yang seperti orang mabuk. Ainat tariq, di mana itu jalan? Ainal khalas, di mana jalan keluar?
Wadzalika demikian itu listighali dhahirihi bi talabiha. Demikian itu karena sibuk zahirnya dengan mencarinya dunia. Wa batinihi. Demikian itu karena sibuk batinnya bi iradatiha dengan menginginkan dunia. Li'annaha idza rasikhat fil qalbi, karena sungguhnya dunia apabila melekat ia dalam hati, dhahara zalika, tampaklah oleh demikian ala jawarihil amri, di atas anggota badannya hamba, bitakalubihi, dengan mencarinya, pemuqatalatihi, dengan berperangnya si hamba alaiha, di atasnya dunia. Muqatalah rebutan, perang rebutan. Fayuslibuhullahu lazzatal qanaah, maka menghilangkan akannya hamba oleh Allah lazzatal qanaah, akan lezatnya qanaah. Maka menghilangkan darinya si hamba oleh Allah akan lazzatul qanaah, lezatnya qanaah. Wa yamna'uhu siyasat zahidin, menghalangi ianya Allah akannya si hamba akan siasatnya orang-orang zuhud. Apa kata arti siasat, Ustaz? Siasat politik kan? Ini nanti kita cari arti yang cocok. Menghalangi oleh Allah akannya si hamba akan siasatnya orang-orang yang zuhud. Fa inal qalba idza lam yaqna lam yashba. Karena sungguhnya hati bila tidak qanaah ya, niscaya tidak akan pernah kenyang ya. Walau malikat dunia bihasa firiha, sekalipun memiliki ia akan dunia dengan segala isinya dunia. Fahina idzin kaifa yuwafaqu ta'ah, maka ketika itu bagaimana diberi taufik akan dia untuk ketaatan. Apa siasah selain politik itu, apa sih artinya politik kalau bahasa Indonesia? Siasah. Rencana gue. Rencana. Nggih. Siasatul bilad tawalli umurnya, mengurus negeri. Tasiru amalihad dakhiliyah, mengurus urusan ya bagian dalam dan luar. Ya, menurut persoalannya atau taslim. Siasatul amril waqi' taslim. Menerima bima huwa waqi', menerima apa yang terjadi juga siasah. Apa tadi? Berarti ini apa kita artikan saya cocok. Jadi tadi bisa juga nah itu. Maka menghilangkan dari dia oleh Allah lezatnya qanaah, dan menghalangi oleh Allah akan dia akan ya siasat zahidin. Akan ketundukan orang zuhud juga boleh, atau akan ya cara boleh juga. Yang penting kita paham intinya. Nah itu. Berbicara zuhud kan berat. Kita i'rab aja. Al-i'rabu wa muhibbu mubtada'un. Muhibbu mubtada wa dunya mudhaf ilaih. Muhibbu dunya. Wa qailun khabarul mubtada. Berarti ini yang benar qailun bukan qailin ya. Wa muhibbu dunya qailun. Qailun mubtada, khabar mubtada. Wa aina isim istifham, khabar muqaddam. Wa tariqu khabar. Tariqu bukan khabar muqaddam lagi nih, mubtada muakhar. Aina tariq, di mana itu jalan? Aina khabar muqaddam, at-tariqu mubtada muakhar. Nah, jadi di sini aina isim istifham khabar muqaddam udah benar. Wa tariqu khabar muqaddam lagi kan nggak mungkin kan? Wa tariqu mubtada muakhar. Nah, baru benar. Wa misluhu i'rabu aina al-khalas, aina al-khalas. Dan semisalnya aina tariq itu i'rab aina al-khalas. Jadi aina khabar muqaddam, al-khalas mubtada muakhar. Kamus kirin khabar lagi mubtada mahdhuf. Kamus kirin khabarun li mubtada'in mahdhufin. Ai wa huwa kamus kirin. Dianya orang pencinta dunia itu seperti orang mabuk. Ai syakhsin ittasafa bisukri, seperti seseorang yang bersifat ia dengan mabuk. Fadzahiru annahu bi fathil kaf. Secara zahir dianya muskir itu dengan fathah kaf. Si maf'ul muskar, kamuskar. Li anna alladzi bi kasril kaf wasful khamri. Karena alladzi yang ada ya dengan kasrah kaf itu sifat khamar, bukan orang. Muskir itu yang memabukkan, khamar itu sendiri bukan orang. Jadi muskar berarti orang yang dimabukkan oleh khamar. Nah, lima huwa zahir, karena ma yang dia nyama itu zahir. Wa syariba fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke muskar. Wattila maf'ulahu. Nah itu Ustaz. Jadi baitnya berarti kalau kita mau hafal wa zuhdu
Wa muhibbu dunya qailun aina tariq ainal khalasu kamuskarin syaribat tala. Ya, kamuskarin. Nah itu Ustaz. Nah, lanjut siapa lagi Ustaz? Nah, ini bagian istri nih kayaknya. Suruh cerai istri Ustaz nih tega banget. Ya Ustaz. 28. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz yang mau baca sedikit doang nih. Oh panjang. Ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Watruk minal azwaji man masa adat fi ta'atin waqtar azuban fadilah. Yakni watruk ayuhal murid al-mar'ah allati la tusa'iduka fi ta'atillahi ala kauniha minal azwaj waqtar azuban wa huwa tarkun nikah. Wadzalika li anna kullama yushghiluka 'anillah yajibu an tashhada fi wal mar'atu allati lam tusa'iduka ala sa'ati rahmani min jumlati syawair wa yajibu an tashhada fiha wa takhsaru tarkan nikah wa afhamu qawlihi masa idat ila akhirih anaha in sa'adta ala ta'atir rahman in sa'adat ala ta'atir rahmani wala yakub tarka wa huwa kadzalik bi anna al mar'ata salihah al muwafiqata aunan ala ta'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu imra'atan sholihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi rawahul hakim wa sahhahu. Qala Abu Sulaiman ad-Darani az-zawjatu sholihah laysat min ad-dunya innaha tuqri'u kalil akhir. Iklam rahimakallah annal khilafa fi qawmin nikahi afdal au tarkuhu afdal mashhurin bainahum. Fa madhhabul Imam Syafi'i innal azuba wal muradu bihi akhli wa fihi afdal ya nikaha indahu minal mubahati la minal ibadat. Wa madhhabul imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu an-nikaha afdal ya nahu lahu minal ibadati lima fihi min akhirin masali al-majlub. Qala min Ihya al-hukmu ala syakhsin bi'annal afdal lahu an-nikahu awil azuba mutlaqan asyur bal bal manit talafat fi haqqihi afatun nikahi yang kana lahu malun halalun wa huwa ta'ifun ilan nikah
walaika biswafirin anil qiyami bi hukukihin wasabru ala akhlaqihim wasabru ala akhlaqihim walam yusri lahu anillah wajtama'tu fihi fawaidahu min ta'khiril waladi wa kasri syahawat wa ghadul basar ila ghairi dhalik mimma zakarahu fala syakka fi istihbabihi lahu wa man ittafat fihi fawaidul nikahi wajtama'at fihi afatuhu fal azubatu lahu afdal wa ini jitaman amroni wa in ghadaba ala dhanni wajhani ahadithuna hakama bihi Indah. Syukur Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turuk minal azwaji man ma sa'adat. Tinggalkan olehmu daripada istri-istri akan siman. Ma sa'adat. Yang tidak membantu ianya si istri fi ta'atin dalam ketaatan. Wakhtar uzuban. Pilih olehmu akan membujang. Uzuban fadilah. Pilih olehmu akan membujang yang lebih. Apa namanya? Pilih olehmu hal kamu itu yang membujang lagi yang utama. Atau pilih olehmu akan yang mengutamakan akan bujangan. Nah, ini berat Ustaz. Kacau nih. Nanti kita Ustaz. Kita lihat dulu. Ya, ini menghendaki oleh Musannif rahimahullah. Wa turuk ayyuhal muridul mar'atallati lam tusa'idka fi ta'atillah. Tinggal olehmu wahai murid akan wanita perempuan yang tidak membantu ia akan kamu dalam taat kepada Allah. Halakoniha, hal keadaannya si wanita itu dari istri-istri. Artinya tinggalkan istri ya, yang tidak mendorongmu untuk taat kepada Allah. Wahtar uzuban, pilih olehmu akan uzub. Ma ma'anal uzub? Wahwa tarkun nikah. Meninggalkan nikah. Pilih olehmu akan tidak menikah. Kenapa beliau menganjurkan seperti itu? Wazalika li'anna kullama yushghiluka 'anillahi yajib an tazhada fi. Demikian itu karena tiap-tiap apapun yang bisa menyibukkan ia akan engkau, yang bisa melupakan ia akan engkau dari Allah, wajiblah bahwa engkau zuhud padanya tiap-tiap. Wal mar'atul lati lam tusa'idka, dan bermula perempuan yang tidak membantu ia akan engkau kepada taat Ar-Rahman, itu min jumlati syawail. Itu sebahagian dari penyibuk yang menghalangi kita dari Allah, syawagil, penghambat jalan kita menuju Allah. Fayajibu an tazhada fiha, maka wajiblah bahwa engkau zuhud padanya wanita tadi. Zuhud artinya enggak suka wanita tadi. Wa takhtara tarkan nikah, maka wajiblah bahwa engkau memilih akan tidak menikah. Wa afhama qauluhu ma sa'adat, dan memberi paham oleh ucapan musannif masa adat, wanita yang tidak membantu dalam ketaatan. Oleh apa memberi paham? Annaha insa adat ala ta'atir rahman. Oleh bahwa sungguhnya wanita jika membantu ia kepada taat Allah fala yutlabu tarkuha, maka tidak dianjurkan akan meninggalkannya si mar'ah. Bahwa kadzalik, dan dianya pemahaman memang seperti itu. Nah, kenapa kalau wanita soleh berarti nggak dianjurkan ditinggalkan, lebih baik menikah maksudnya. Kenapa? Li'annal mar'ata sholihatal muwafiqata aunun 'ala ta'ah. Karena wanita yang soleh lagi yang muwafakat ia segaris sejalan ya. Karena wanita yang soleh lagi yang muwafakat ia bagi suaminya tentunya itu aunun. Itu membantu untuk taat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullah." Barang siapa yang memberi rezeki akannya oleh Allah imra'atan salihatan, seorang wanita yang soleh, faqad a'anahu, maka sungguh telah membantu oleh Allah akan dia ala syatri dini, di atas separuh agamanya. Nah, karena kata Nabi kan agama urusannya antara perut dan di bawah perut kan. Kalau udah menikah selesai di bawah perut, tinggal urusan perut. Rawahul Hakimu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Hakim, wasahahu, dan mentasih oleh Imam Hakim akan ini hadis. Faqala Abu Sulaiman Ad-Daraniyu, berkatalah oleh Abu Sulaiman Ad-Daraniyu,
Az-zaujatu sholihatu laisat minad dunya. Istri yang soleh itu bukan ia dari dunia. Ya, nggak dianggap dunia. Fa innaha tafaraguka. Nah, sesungguhnya istri yang soleh itu memberi kesempatan ia kepadamu lil akhirat. Tafararuka meluangkan waktumu. Meluangkan ia akan waktumu untuk akhirat. Artinya hal-hal yang mestinya kita lakukan sendiri, banyak dilakukan oleh istri. Kita jadi banyak waktu untuk menuju akhirat. Kan gitu, Ustaz. Nah, tafraru. Sesungguhnya wanita yang soleh itu tafruguka. Mengosongkan ia akan engkau. Memberikan banyak waktu kepadamu untuk bisa mencari akhirat. I'lam rahimakallah, ketahui olehmu, semoga merahmati akan engkau oleh Allah. Annal khilafa fi qaunin nikahi afdalu au tarkihi afdalu masyhurun bainal ulama. Wah, sungguh khilaf pada keadaan menikah itu lebih utama afdala. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya khilaf pada keadaan nikah itu afdala khabar kaun itu lebih utama au tarkihi pada meninggalkannya nikah itu lebih utama itu masyhur. Masyhur khabar anna. Itu masyhur di antara para ulama. Enggak menikah, sibuk ibadah atau menikah. Famadhabul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu innal uzuba, maka bermula mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu sesungguhnya membujang, membujang. Wal muradu bihi at-takhalli lin nawafil. Bermula yang dimaksud dengannya membujang, enggak menikah itu takhalli, menghususkan diri, bersunyi-sunyi ya, mengkhususkan diri lin nawafili untuk ibadah-ibadah sunnah. Itu afdal. Bermula mazhab Imam Syafi'i bahwa sungguh membujang itu lebih utama. Kabarnya inna. Membujang maksudnya enggak menikah tapi fokus ibadah. Kenapa? Li'anna nikah indahu minal mubahat la minal ibadah. Karena nikah di sisinya mazhab Syafi'i itu termasuk kategori mubah, bukan dari ibadah. Kok bisa ya? Mazhab Syafi'i katanya nikah bukan ibadah. Mungkin hukum dasarnya ya. Wa madhabul imami Abi Hanifah, bermula mazhab Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu itu an nikahu afdal, nikah itu lebih utama. Li'annahu 'indahu minal ibadah. Karena nikah di sisinya Abi Hanifah itu bagian dari ibadah. Lima fihi min taksirin naslil matlub. Karena ma yang ada ia dalamnya pernikahan. Lima fih karena ma yang ada ia dalamnya pernikahan. Apa yang ada dalam pernikahan? Min taksirin naslil matlub, dari memperbanyak keturunan yang dianjurkan. Qala fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Al-hukmu ala syakhsin bi anna al-afdala lahu nikahu awil udubatu mutlakan kusurun. Bermula menghukum terhadap seseorang bahwa sungguh yang paling utama bagi dia itu menikah atau membujang secara umum itu kusur, terbat, kurang, itu ada cacat. Nggak boleh kita menghukum orang ini lebih baik nikah atau lebih baik bujang, nggak bisa. Tapi ada tafsilnya. Bal manintafat fi haqi afatun nikah. Tetapi bermula siapapun yang ternafi pada hak dia oleh bahaya-bahaya nikah. Siapapun yang ternafi pada hak dia oleh bahaya-bahaya nikah, penyakit. Biangkana lahu malun, dengan bahwa adalah bagi dia itu harta yang halal, malun halal. Bahwa ta'ikun ilan nikah, dan dianya itu rindu, pengen untuk menikah. Orang yang pada dia nggak ada bahaya nikah. Artinya dia punya harta yang halal, dia juga pengen menikah. Walaisa biqasirin anil qiyami bihuquqihinna. Dan tidak ada ia itu orang yang lalai dari melaksanakan hak-hak istri. Wasabri ala akhlaqihinna. Dan tidak ada dianya laki-laki itu yang lalai dari bersabar atas akhlak mereka laki perempuan. Walam yushghilhu anillah, dan tidak menyibukkan ianya nikah akan dia dari Allah. Wajtama'at fihi fawaiduhu, dan terkumpul padanya dia oleh faedah-faedahnya nikah. Min tahsilil walad, dari mendapatkan anak. Wa kasri syahwat, mengalahkan syahwat. Wa ghaddil basar, memejamkan mata. Ila ghairi dzalik, hingga lain-lain. Mimma zakarahu, dari apapun yang telah menyebut ianya syekh akannya. Fala syakka fi istihbabihi lahu, maka tidak diragukan pada sunnahnya nikah baginya orang. Ya. Ini kayaknya
Ada kitab yang nggak ada hu mimma dzukira. Ini nggak mungkin kembali ke Imam Ghazali kan? Karena ini ucapan Imam Ghazali sendiri. Mimma dzukira. Jadi Imam Ghazali berkata dalam Ihya, kita nggak boleh langsung menghukum ini oh, lebih baik nikah, ini lebih baik mujang nggak. Kita lihat dulu. Orang-orang yang pada dia nggak ada bahaya nikah, nggak akan jadi pengkhianat, nggak menyakiti istri kan, nggak ada bahaya nikah. Artinya dia memiliki harta yang halal, kemudian pengen nikah, dia juga sanggup melaksanakan hak-hak istri, sanggup bersabar atas akhlak istri, menikah tidak menyebabkan dia lupa kepada Allah. Dan kemudian faedah-faedah nikah ada pada dia, tujuannya untuk mendapatkan anak, untuk mengendalikan syahwat, untuk menjaga pandangan, hingga lain-lain mimma dzukira dari apa yang telah disebut semua, fala syakka, maka tidak diragukan pada sunnahnya menikah bagi orang seperti itu. Wa manin tafat fihi fawaidun nikah, dan orang-orang yang ternafi pada dia oleh faedah-faedah nikah. Wajtama'at fihi afatuhu, dan terkumpul pada dia oleh bahayanya nikah. Fal uzubatul afdal, maka membujang bagi dia itu lebih utama. Wa in ijtama al amrani, jika berkumpul dua perkara, faedah nikah ada, bahaya juga ada. Fa in ghalaba 'ala dhann rujhanu ahadihima hukima bihi. Maka jika kuat di atas prasangka oleh kuat, maka jika kuat di atas prasangka oleh kuat salah satu dari keduanya, hukima bihi, ini saya dihukum akan dia dengannya salah satu keduanya. Ada dua-duanya. Bahaya nikah ada, faedah nikah juga ada. Kita lihat yang paling banyak apa. Kalau banyak faedah berarti dia lebih baik menikah. Kalau lebih banyak bahayanya lebih baik meninggalkan nikah. Indah, selesai ya ucapan Imam Ghazali. Ah, kita titik dulu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Tengku Afwan nih eh Baik, Ustaz. syair keberapa Tengku? Saya baru gabung nih. 28, Ustaz. 28. Jam berapa mulai tadi Tengku? Jam 6, Ustaz. Biasa. Allahu Akbar. Apa-apa, Ustaz. Ada siaran ulang. Tenang aja. Ya. Hmm. Nah, itu, Ustaz. Kalau Subuktiyu berkata oleh Syekh Subukti, wa ini stawaya fasalamatu fil uzubah. Jika sama keduanya, ini menurut Syekh Subukti. Jika sama keduanya, bahaya dan faedah, maka bermula yang selamat itu pada membujang. Intah. Nah. Wahukiya an Imam Abi Hanifah, dan dihikayahkan dari Imam Abi Hanifah wa Ahmada, dari Imam Ahmad wa Dawuda, dari Daud. Wujubun nikah akan wajibnya menikah fima idza khafa zina, pada kondisi bila takut ia akan zina. Wa alaihi, dan di atasnya hikayah dari Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Daud itu jama'atun min ashabi Syafi'i, itu sekelompok dari ashab Syafi'i. Ini kalau takut zina nggak menikah ya wajib nikah. Waqala fil awarif, berkatalah oleh siapa pengarang kitab Awariful Ma'arif? Saya lupa saya. Nah, berkata fi al awarif. Hmm. Wardi lah. Al-Mawardi. Data ahli Ustaz. Nah, berkata oleh Musannaf dalam kitab Awarif. Sahibul Awarif berkata dalam kitab Awarif, inna hadza ta'arudha fi hakiman nara tauqanuhu. Apa nih? Fi hakiman nara tauqanuhu. Sesungguhnya ini pertentangan tadi itu pada hak orang yang menyalalah oleh kerinduannya biraddin wasalam. Karena sempurna takwanya, wakahri hawahu, karena bisa mengalahkan hawanya. Kenapa Ustaz nih Bardin? Apa iranya Ustaz?
Sama, Ustaz. Gimana cara mengartikannya, Ustaz? Berkata dalam Awarif, sesungguhnya ini pertentangan itu pada hak orang naro yang bangkitlah oleh kerinduannya. Itu orang-orang yang menyalalah oleh kerinduannya. Di buku saya bukan naro tuh, Tengku. Gimana? Buku saya bihaqi min tari tauqanihi. Gimana Ustaz? Coba. Inna hadha ta'arud bihaqqi min tari tauqanihi biraddi salam biraddin wa salamin likamali taqwahu wa qahra hawahu. Jadi tarin ini kayak apa? Narin. Tak sabit. Jadi bukan nar, bukan api apa, bukan neraka, bukan api. Tapi sar. Inna hadza ta'arudha fi hakiman saro ya. Nah, bisa jadi ya. Mantaro kali ya. Mantaro, taro. Saro. Jadi lihat lagi sekali di sini Ustaz. Berarti enggak. Inna hadza ta'arudha fi hakiman naro. Naro di sini naro. Taro. Kalau tara apa artinya Ustaz? Saro, Tengku. Bukan taro. Bangkit ya. Saro ya tuh. Sauron. T.2. Tiga. Saro ya. Saro bangkit. Orang yang bangkitlah oleh kerinduannya. Coba kita lihat. Ini kacau nih Ustaz. Saro. Begini maksud Ustaz. Saro begini. Ya, betul. Saro yasuru. Saurah. Kan artinya pemberontakan Ustaz kan. Saro min dulmin lahiqahu. Dia berontak dari kezaliman yang datang kepada dia. Haja bangkit ya. Istaqtara ghadabu. Sara sya'bu. Berontaklah oleh satu bangsa. Atau wasaba melompat. Sara nafsuhu ittarabat. Bergoncang. Saral ma'u. Tapi kamu siapa, Tengku? Boleh bergairah, Guru. Bergairah. Boleh. Bangkit nafsu. Boleh. Al-Ma'ani Ustaz. Ada apa yang dibuat di link itu? Al-Ma'ani aja. Al-Ma'ani. Atau ada aplikasinya juga ada Ustaz. Saya ngedownload aplikasi nggak bisa. Udah pakai yang online. Ada dianya yang APK. Kalau di HP bisa. Sesungguhnya ini pertentangan itu pada hak orang sara tauqanuhu. Yang bangkitlah oleh kerinduannya, maksudnya keinginannya untuk menikah. Orang-orang yang bangkitlah syahwatnya. Bangkit biraden. Dengan ditolak dan dengan selamat. Ini ya rada susah dipahami Ustaz. Likamali takwahu karena sempurna takwanya. Dan karena bisa menundukkan hawanya. Jika tidak, fafi ghairi hadzal rajul. Jika tidak, maka sabit pada bukan ini laki-laki alladzi yang takut di atasnya oleh fitnah. Wajiblah oleh nikah pada ketika rindu yang berlebihan. Wal khilaful waqi'u bainal imam fi ghairi ta'ik. Bermula khilaf yang terjadi antara para imam itu pada bukan orang yang rindu, yang pengen. Gak ada keinginan untuk watak. Itu yang khilaf. Kalau ada keinginan, nggak ada khilaf. Artinya dia dianjurkan untuk menikah. Cuma di sini nih. Ini pertentangan pada hak orang yang padam mestinya ya. Bukan bangkit kan. Ini pertentangan pada hak orang yang padamlah oleh kerinduannya dengan ratin wasalam. Artinya bisa yang kita pahami dari Syiah. Pertentangan apakah lebih baik menikah atau membujang pada orang yang bisa mengendalikan nafsu kan gitu. Karena kita lihat ilat. Karena sempurna takwa dia. Karena bisa mengendalikan hawa. Jadi orang yang nggak nikah juga nggak apa-apa. Lebih baik menikah apa ibadah. Ini yang khilaf. Wa illa jika tidak. Maka pada bukan ini laki-laki
yang takut kepadanya oleh fitnah wajiblah oleh menikah pada ketika rindu yang berlebihan, ada keinginan. Bermula khilaf yang terjadi antara para imam itu pada bukan orang yang taib. Nah ini Ustaz, nanti kalimatnya kita cari lagi yang cocok. Fi hakiman sara satu, nara satu. Nah, kalau nara apa artinya Ustaz? Selain menyala, ada nggak yang artinya padam? Jangan-jangan nara ada yang padam. Kalau nara, nara ya nuru, adoat menyala, narana mim ba'id, melihat ia akannya api. Narol ba'ir, menjadikan ia di atasnya onta akan api tanda. Narat jaisu in hazama. Ada juga artinya nara kalah Ustaz. Benar, bisa ini yang kalah. Bisa tadi nara Ustaz. Ya, kalau naratil fitnah menyala fitnah kan? Nah, coba. Ada juga artinya nara tadi. Ini. Narol jaisu in hazama kalah. Ini bisa ini cocok nih. Jadi kita artikan di sini begini. Nah, kalah ya, kan? Mana tadi? Sesungguhnya ini pertentangan itu pada hak orang yang kalahlah oleh kerinduannya. Artinya terkendalilah oleh keinginannya untuk jima biraddin wasalam. Dengan bisa ditolak dan selamat. Damailah. Nah, bisa mengendalikan dirinya. Nah, bagi dia itu lebih baik menikah apa enggak? Nah, itulah yang khilaf. Karena kenapa dia bisa mengendalikan kerinduannya, syahwatnya? Likamali takwahu karena sempurna takwa dia. Likahri hawahu karena bisa mengendalikan hawanya. Wa illa jika bukan. Ya, jika tidak mampu mengendalikan dirinya, maka pada bukan ini laki-laki alladzi yang takut yukhafu yang ditakuti di atas dia akan fitnah zina. Yajibun nikah wajiblah oleh nikah pada ketika tauqanil mufarid, ketika ada keinginan yang melampaui batas. Bermulakilah yang terjadi di antara para imam itu pada bukan ini yang taik. Nah itu Ustaz. Ya. I'rab utruk fi'lu amrin. Wa minal azwaji bayanon liman. Nah, tinggalkan olehmu. Nah, watruk minal azwaj ya. Tinggalkan olehmu dari istri-istri akan man yang tidak membantu ia dalam taat. Jadi minal azwaj bayan kepada man. Siapa man itu ya? Utruk fi'il amar dan minal azwaj bayanon bayan liman. Bahwa muta'alliqun bi mahdhufin, maka dianya minal azwaj itu muta'allaq dengan mahdhuf halun minha hal darinya man. Tinggalkan olehmu hal keadaan dari para istri, yaitu orang-orang istri-istri yang tidak membantu ia dalam taat. Au darfu lagwit atau daraf laga muta'allaq bi utruk. Mana maksudnya daraf laga? Waman ismun mausul, man isim mausul maf'ul utruk. Wama nafiyah wa jumlah sa'adat silat mausul. Wa fi ta'atin muta'alliqun bi sa'adat. Jumlah ikhtar ma'tuf atas jumlah utruk. Wa uduban dengan dhammain maf'ul ikhtar. Wa fadilan sifatnya ikhtar. Nah itu Ustaz. Titik dulu Ustaz ini. Nah, tinggalkan olehmu akan orang-orang yang tidak membantu ia dalam ketaatan. Siapa man ini? Hal keadaan siman minal ajwa dari para istri. Waktar pilih olehmu akan membujang yang lebih ianya membujang. Titik Ustaz. Tadi ada ini juga daraf laga ini nggak jelas. Nah itu Ustaz. Titik di sini Ustaz. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Nah itu Ustaz. Sampai bait 28.
Jauh saya tinggalnya Tengku. Berapa baik Ustaz? Ya Allah. Itulah Ustaz.